Cobaan ya namanya, ada tes, kita kan maksudnya dikasih berkat juga sama Tuhan, maksudnya dapat enak hidup aja gitu. Ya pasti kan ada cobaan-cobaannya ya, pokoknya terus nggak berhenti-berhenti aku tiap malam terus doa buat dia, karena ya itu kadang sudah aku dong, sudah. Weh, apa kabar? Mel di sini Mel lihat sebelah ya. Di mana? Kita rame, kita. Oh, di mobil gue. Mobil gue aja yuk. Boleh. Ya. Ya. Ya gimana Kamel, mungkin kabar anak Kamel lagi sakit ya kan? Anaknya Kamelani. Anakku, iya, Courage tuh sebenarnya emang dia dari agak kecil tuh emang udah punya problem apa kayak asma gitu loh. Tapi akhir-akhir ini nggak tahu, mungkin karena pandemi kan lumayan lama tuh nggak sekolah. Dengan sekolah ini kadang-kadang mungkin ketahanan imunitas badan anak tuh adaptasi lagi kali ya. Jadi yang terakhir ini tuh udah batuk bolak-balik main lama gitu. Jadi akhirnya diseriusin gitu berobatnya kenapa gitu. Kemarin aku bawa ke dokter, untung tadinya aku pikir kan udahlah batuk, tapi batuknya terus gitu. Di PCR segala macam negatif. Pas ke dokter tuh jadi langsung kasih oksigen karena dia mungkin karena kan kalau kita batuk terus tuh jadinya apa ya, kayak penyempit ya, aku kurang ngerti. Cuma yang pasti nih anak tuh aku sampai sekarang harus standby oksigen di rumah gitu. Jelek-jeleknya namanya anak kan kadang-kadang ketemu bakteri, virus apa segala macam. Kalau anak lain tuh mungkin lebih gampang. Kalau anakku tuh mungkin lebih susah untuk bisa recovery-nya gitu. Terus sekarang gimana Kamel kondisinya? Sekarang tadi aku tinggal sih masih sedikit ya, pagi-pagi tuh masih agak batuk. Tapi tadi malam udah bisa tidur enak. Karena 2 hari yang lalu itu aku juga nggak bisa tidur karena jam 2 pagi kebangun terus batuk, terus kan capek ya. Kita aja orang dewasa aja kalau batuk tuh kan capek mas gitu. Ngeliat anak kecil kayak gitu kan aduh rasanya tuh it breaks my heart lah gitu, ngeliat anak itu rasanya kalau bisa gue aja deh yang batuk gitu ya. Karena batuk terus badannya juga jadi kurus gitu. Karena makan sih banyak tapi ya capek gitu loh. Sebelum ada kena COVID ya? Berapa lama? Udah kalau COVID udah pernah kena gitu. Sebenarnya kalau COVID udah kayaknya isunya bukan COVID lagi karena itu asma. Jadi ternyata ditelusuri itu ada turunan. Aku nggak asma, kayaknya nggak asma, tapi opungku tuh dulu asma. Iya, opung laki-lakiku tuh asma, adik perempuanku asma. Jadi kayaknya lengkap gitu loh. Aku nggak tahu. Jadi nanti kalau dia udah sehat harus ambil darah untuk cek alergi dan segala macam. Sempat dirawat kemarin Kamel? Kemarin dibawa ke dokter ya, karena untung aku cepat nggak mau ke dokter karena ya itu begitu sampai dokternya juga bilang jadi kayak di tes itu dia harus kayak niup. Biasanya mungkin orang normal tuh 200 ya tiupannya, dia sampai anakku tuh kemarin cuma cepet karena ya itu mungkin paru-parunya capek, batuk terus. Jadi begitu sampai langsung di oksigen gitu. Jadi aku sekarang standby di rumah jaga-jaga kalau lagi kabut supaya ada oksigen gitu. Ketakutan apa sih Kamel sebagai ibu melihat seorang anak itu sakit? Aduh, aku mah benar-benar ibaratnya mau kerja mau apa segala macam mas. Kalau uang kita bisa usahain ya, lagi nggak ada duit terus cari uang, tapi kalau anak udah sakit tuh rasanya kayak berantakan lah semuanya. Aku nggak bisa tidur ngelihat dia juga batuk dia terus gitu ya. Tapi namanya cobaan ya, namanya ada tes, kita kan maksudnya dikasih berkat juga sama Tuhan, maksudnya dapat enak hidup aja gitu. Ya pasti kan ada cobaan-cobaannya ya, pokoknya terus nggak berhenti aku tiap malam terus doa buat dia. Karena ya itu kadang-kadang orang tua tuh kalau ngelihat anak sakit rasanya pengen udah deh jangan sampai mungkin kita aja yang sakit gitu, kalau perlu gue yang batuk jangan dia, karena kasihan gitu. Tantangannya apa aja tuh Kamel? Anjuran dari dokter? Debu semua harus dirapin, dibersihin semua. Tapi habis dia nanti sehat ini harus ambil darah untuk dicek juga gitu apa namanya tantangannya, makanannya nggak boleh apa yang bikin dia tuh triggernya untuk sampai dia batuk. Karena dia batuknya udah 2 bulan balik kan kebanyakan obat kan kesian anak kecil gitu. Tapi secara mental dia ngadepinnya gimana? Atau nangis terus atau gimana? Nah itu dia, anakku ini tuh pinter banget makan obat. Jadi anak-anak kecil kan susah gitu, dia nggak pinter makan obat, diuap, di nebu segala macam pinter gitu. Terus sampai kemarin waktu doa terus dia bilang gitu, karena aku kemarin baru sehat ya nih, sekarang udah sakit lagi. Aduh aku tuh rasanya hati, aku bilang tapi banyak orang yang mungkin lebih susah daripada abang, manggilnya abang kita harus bersyukur ya, maksudnya membesarkan hatinya dia gitu. Gitulah. Adanya gimana Kamel? Adanya apa? Enggak, Chloe kan kakaknya, ini Oh, Courage iya. ya, yang sakit tuh yang kedua. Itu gimana mungkin melihat adanya lagi sakit? Ya sedih lah, Perhatian. sedih pastinya karena makanan kan pantangan mas ini ya, coklat nggak boleh, terus ini minyak kan nggak boleh, jadi banyak makanan banget yang dia nggak boleh. Tapi anaknya tuh nurut gitu, jadi bukan anak yang rungsing gitu loh sebenarnya. Jadi kalau sampai dia tuh rungsing berarti badannya lagi nggak enak. Kerjasamanya sama Tison gimana ngadepin ini?
Iya, kalau misalnya aku harus kerja malam, Tyson jaga. Kalau Tyson pagi-pagi udah harus berangkat kerja, aku yang jaga, saling-saling. Tapi kalau kayak gini, puji Tuhan masih ada opungnya yang jaga. Dia kalau harus cek lagi karena kan harus diventolin terus sampai dia ntar agak lega napasnya. Gitu. Tadi pas aku tinggal masih batuk-batuk. Update dong Kak, dietnya Kak gimana kan nih? Berhasil turun berapa kilo? Iya, kalau diet itu Mas sebenarnya karena kemarin kan ulang tahun keempat satu, jadi mungkin pengen pembuktian ke diri juga bahwa kan orang bilang kalau udah di atas kepala 40 gitu kan, badan udah susah untuk balik, ternyata bisa gitu. Tapi ya balik lagi olahraga, maintenance yang susah ya, karena kan kalau udah achieve misalnya turun let's say berapa kilo, tapi untuk mempertahankan itu yang susah gitu. Jadi olahraga harus, jadi kayak tadi sebelum live aku bela-belain sebentar, nggak lama lah 25 menit olahraga. Makan, yang paling penting makan harus diatur gitu, supaya yang paling penting itu aku sih motivasinya pengen hidup sehat, kalau bisa dikasih Tuhan umur panjang, kan ada 2 orang anak kan yang harus dijaga. Gimana kayak jenis dietnya? Apakah kayak Aku puasa? jenis dietnya gini, aku pokoknya nggak mau yang gini loh Mas. Kadang-kadang, tapi orang ini orang beda-beda ya. Karena orang kadang-kadang ada yang ngitung apa segala macam. Aku tuh nggak bisa Mas. Jadi pokoknya gue pengen enjoy my life gitu. Karena kalau gue itu gue pusing gitu. Jadi kalau gue pokoknya gini, tahu diri makannya. Misalnya siang tuh gue makan udah gede, ya lo tahu diri dong. Lo jangan makan hajar juga gitu. Pokoknya gue harus tahu bahwa bukan berarti gue nggak bisa enjoy life ya. Pagi sarapan secukupnya, roti gandum, tapi beberapa tuh gue ganti, misalnya roti putih ganti roti gandum, tapi kan tetap enak dong makan roti juga. Gue makan gede tuh sekali siang doang, sore tuh paling cuma hanya ngemil dikit, minum kopi, habis itu intermittent fasting sama olahraga. Berapa kilo berhasil? Olahraganya apapun juga, tapi sekarang lagi seneng pilates, tapi basically apapun juga di rumah, lumayan gratis. Kalau suami sendiri nanti gimana kamu? Suami mensupport, apalagi kan sekarang aku pengen, kan gini, kalau perempuan tuh kadang-kadang gini ya, walaupun misalnya agak kurus, tapi kan masih kayak lengan tuh kan kalau kita pakai baju gaun kan cakep tuh, gede banget sih Mas, tapi kayak firm. Di Tyson tuh bantuin misalnya angkat beban, gitu-gitu bentuk tangannya tuh kalau kita gini nah, kan makin tambah umur kan, kau sendiri badan makin lembek kan gitu. Jadi akhirnya angkat beban juga. Berhasil turun berapa Kak? Dari awal ya, terakhir lo ketemu gua tuh mungkin gua turun sekitar 7-6 kilo. Sebenarnya nggak terlalu gede sih, pikir gua masih utang sekitar 3-4 kilo. Berapa lama itu kamu sudah Kak? Lumayan ya, gua nggak jual cepet-cepet, takut Mas, takut bahaya. Yang penting kan goal pertamanya adalah sehat, baru bonusnya adalah jangan dibalik. Alright, thank you guys. Soal ini Kak bener Kak, yang keceplosan yang soal ulat yang nggak nikah gimana Kak? Yang ulat gurito nikah itu gimana yang keceplosan di fokus TS? Oh, Itu gimana? enggak lah, itu kan bercanda doang. Kan belum nikah jadi bulan kita ya? Kalau nikah kan udah ngundang, enggak lah, belum. Itu kan cuma keceplosan, kalau ketemu Wulan kan bercanda-bercandaan gitu. Aku suka bilang maksudnya tambah dapat pacar yang muda makin hot ya gitu. Jadi buat bercanda-bercanda doang. Tapi kalau misalnya menikah kan pasti teman-teman minimal pasti tahu. Tadi Kak tadi gimana Kak? Dikit lagi. Apa tuh? Pas itu turun 7 kilo itu yang dirasa seperti apa badan gitu? Apa Enak dia Mas, itu pakai baju apa aja enak gitu. Kalau dulu kan biasanya misalnya perut ditahanin mulu, ini kan udah enak gitu. Jadi perut sih yang paling kerasa karena kan udah peraturan mesin 2 kali kan. Nah, baju yang lama-lama gimana? Bisa dipakai lagi sekarang. Oh, bisa dipakai. Yes. Karena kalau sama Kak Tyson gimana kan sekarang kan sering banget konten berdua nih kayak lucu-lucu lagi kan setelah kemarin ada kejadian yang kurang enak gimana mungkin sekarang jadinya Ya semakin itu berat. makanya kalau orang bilang sekarang udah enak ya segala macam, sebenarnya rumah tangga nggak ada yang selalu enak sih Mas, pasti ada up and down-nya. Tapi ya balik lagi, kita ingat ada 2 orang anak ya yang hidupnya pasti akan terpengaruh kalau aku berpisah sama Tyson ataupun aku sama-sama tapi nggak bahagia. Jadi kadang-kadang kita ngeliat rumah tangga orang enak, dia kayaknya mesra segala macam. Ya apa yang saya punya sama Tyson, aman kita kita airin lagi, kita kasih pupuk yang bagus lagi supaya kita nggak ngeliat pemandangan dari tetangga terus gitu loh. Akhirnya rumah kita juga kita lupa kan gitu, kita bikin indah lagi supaya kita bisa menikmati sama-sama rumah tangganya gitu. Puji Tuhan sekarang setelah kejadian kemarin aku digosipin bukan digosipin, pas diberkain juga mau bisa deh. Kayak dulu kan clickbait pertama tuh pasti gue Melanie Ricardo dan Tyson, begitu keluar pasti cerai ya Allah. Tapi ya sekarang puji Tuhan we're pretty good kok so far gitu, semakin bisa mengenali dari pelajaran yang kemarin gitu. Jadi mudah-mudahan jangan sampai ya Mas kesian anak-anak gue lah. Kalau yang dagangan kemarin terus sekarang yang diambil resepnya apa? Resep rumah tangganya. Itu apa yang kita taruh fokus yang utama itu yang pasti akan sukses. Saya taruh fokus utama kemarin ke karir kan, karirnya bagus, ke konten, ya rumah tangganya mungkin dikasih fokus tapi mungkin tidak 100% gitu. Pokoknya apa yang kita taruh fokus yang utama itu pasti akan berhasil. Nah, sekarang kalau aku pengen rumah tanggaku berhasil, berarti aku harus kasih waktu juga nih buat suamiku,
karena kan suamiku selalu bilang aku tuh kadang-kadang suka terserap banget untuk pekerjaan gitu. Sedangkan aku kadang-kadang lupa bahwa ada suami di rumah yang juga butuh perhatian gitu. Oke? Kami itu belum tahu kosong Kamel mengenai ada balita yang meninggal. Iya tuh. Gimana boleh? Boleh. Pendapatnya Iya, boleh. balita meninggal dari lantai 3 hotel. Iya, tahu aku di gimana? Pekanbaru ya? Yes, itu gimana mungkin sebagai Iya. orang tua nih Kamel? First thing yang aku tadi baca pagi-pagi hari ini adalah tadi berita itu ya. It broke my heart bener-bener. Tadi aku bilang anakku sakit aja rasanya hatiku tuh hancur berkeping-keping. Kebayang orang tua. Yang aku denger katanya lagi ke bawah apa sih? Enggak, dia orang tuanya lagi keluar, nggak ada di Oh nggak ada di hotel. ditinggalin. Iya apapun alasannya dan aku nggak tahu nih anak bayi. Kalau bayi sih harusnya nggak bisa keluar, nggak bisa Dia jalan. balita. Oh balita, that's why mungkin dia udah bisa crawling gitu segala macam sampai keluar ke, aduh I cannot imagine sih mas, tapi yang pasti aku ikut berbela-sungkawa ya sedalam-dalamnya, semoga orang tuanya dalam keadaan mental dan fisik juga kuat dan sehat. Dan ini pelajaran buat kita deh, apapun yang terjadi kita mau kemanapun juga, please jangan pernah tinggalin anak kita sendirian. Kita nggak pernah tahu mas, apalagi kondisi bukan rumah kita kan gitu loh. Tapi at the end of the day ini musibah, biar kedua orang tuanya diberikan kekuatan sama Tuhan dan anaknya diberikan tempat yang terbaik sama Tuhan dan pelajaran buat kita juga semua. Oke baik. Terima kasih banyak Kamel. Thanks guys. Thank you. Terima kasih ya kak.